dalam kurung X and P. X-nya berapa? Jenny jawab. Ya. Ya, X-nya 1, 6, 3/4. Oke. Kemudian permutasi 61. Permutasi 6 sama 1, kali 3/4 pangkat 1 dipangkat 1. pangkat 1 kali 1/4 dipangkat 6 kurangi 1, jadi dipangkat 5. ya, kali 1/4 pangkat 5. Oke ya, saya ulangi. Soal C jawabannya adalah B dalam kurung X-nya 1,6, 3/4. Oke, kita uraikan. Permutasi 6 dan 1, kemudian kali 3/4 pangkat 1, kali 1/4 pangkat 5. Ada yang masih ragu sampai di sini? Atau bingung? Oke. Coba yang soal B tadi diuraikan. Oh, sorry. Soal yang C ini diuraikan. Permutasi 6,1 ini jadinya berapa? 6 faktorial per 5 faktorial kali 1. Ya, 6 faktorial per 1 faktorial kali 5 faktorial. Oke. Terus yang ini 3/4 pangkat 1, 1/4 pangkat 5. Ini jadinya berapa nih? 3/4 pangkat 6. 3/4 pangkat 6. Oke. Jadi 3/4 pangkat 6 ya. 3-nya tetap pangkat 1 ya. Yang bawah 4-nya pangkat 6. Ya, kalau pangkat kan kalau dikalikan tuh ditambah ya. Ada yang bingung? Jawaban C. Oke ya, oke semua ya ini ya. Oke, tambah satu lagi soalnya biar pada paham. Masih pengembangan dari soal C, ya. Carilah probabilitas bahwa dua komponen, kok dua lagi ya, anggalan bahwa apalah dua komponen dari 6 komponen itu survive. Satu aja deh, yang tidak terlalu besar. Satu komponen dari 6 komponen survive. Kalau yang C tadi, satu komponen dari 6 komponen fail. Bu, yang tadi, Ya, yang survive, Bu, kayaknya yang C. Yang C. Oh, sorry. Yang C tadi survive. Sorry. Yang D berarti satu komponen dari 6 komponen fail. Sekarang kita balik. Ya. Soal D, cari probabilitas bahwa satu komponen dari 6 komponen fail. Berarti D dalam kurung X, N, P. X-nya? 1, Bu. X-nya 1. N-nya? 6. P-nya? 1/4. 1/4. Oke, berarti P-nya
peluang permutasinya 6, 1. Ya, permutasi 6, 1 dikalikan berapa? 1/4 pangkat 1. 1/4 pangkat 1 kalikan 3/4 pangkat 3/4 pangkat 5. Iya, betul ya. Kemudian masih sama permutasinya 6 faktorial dibagi 1 faktorial kali 5 faktorial. Dikalikan berapa nih? Masih sama ini ya. 3 pangkat 5 per 4 pangkat 6. Ada yang bingung nggak ini? 3 pangkat 5 per 4 pangkat 6. Sama? Atau ada yang berbeda? Sama ya? Sama, 1/4. Bu. Oke, 1/4 pangkat 1, 3/4 pangkat 5. Berarti yang atas adalah 3 pangkat 5. Yang bawah berarti 4 pangkat 1 kali 4 pangkat 5, berarti ditambahkan 4 pangkat 6. Ya, oke. Nanti kalau uji OTS, ini saya lihat ininya harus betul dulu ya, baru kemudian hitungannya. Misalnya 0, berapa. Gitu. Oke. Kemudian nilai binomial seperti ini ya, coba kita lihat di ini. Kita lihat di layar, binomial X, N, E. Ini kalau kita hitung, kan nilainya 27/128. Ini kalau dihitung berapa nih? Kalau kalkulator, hitung. Ke depannya nanti bawa kalkulator terus ya, kalau kuliah. Berapa tuh? 27 bagi 128, berapa? 0,21. 0,210 ya. 0,210. Itu adalah binomial 2,4,3/4. Nah, nilai ini bisa kita lihat di tabel statistik. Ya. Mari kita hitung, mari kita buka tabelnya. Tabel statistik untuk binomial distribution. Oke. Coba book pool-nya di-scroll ke bawah ke bagian tabel, statistik tabel. Nah, ini nih. Apakah terlihat? Sorry. Wow. Appendix A. Appendix itu artinya lampiran, ya. Buka lampiran A, statistical tabel. Nah, kita kan tadi sudah ngitung nih, 0,210. Nah, mari kita cocokkan di tabel statistik. Nah, klik statistik A, catat ya langkah-langkahnya ya. Klik tabel statistik, bagian lampiran A, atau appendix A, kemudian kita cari, nah ini cari binomial distribution, ya, binomial distribution. Nah, sorry, oke.
Nah, mari ini sama ya, X, N, P. Oke, mari tabel ini adalah P, ya, peluang. Tabel yang sebelah sini adalah N. Tabel sebelah sini adalah R. R adalah tadi rasio. Mari kita lihat dulu. Tadi N-nya berapa? P-nya tadi sorry, ini sum ya. Ini sum. Oke, tabelnya bukan yang ini. Nanti saya carikan tabel yang sesuai. Oke. Kita carikan dulu, saya carikan dulu tabel yang sesuai untuk menjawab soal, mencocokkan soal yang tadi, binomial distribution. Oke, tabelnya minggu depan saja. Ya, tabelnya minggu depan saja. Kita lanjut dengan latihan soal yang sejenis tadi. Oke, tadi example 5.1 sudah saya anggap jelas ya. Sudah dikembangkan juga tadi. Mari kita ke contoh soal bawahnya. Ini 5.2. 5.2 silahkan dicermati. Wah, ini soalnya serius ya, 5.2 ini. Silahkan dicatat dulu. 5.2. Probabilitas. Jadi diketahui ya. Diketahui probabilitas bahwa seorang pasien sembuh dari sebuah penyakit darah langka. Probabilitas bahwa probabilitas bahwa seorang pasien sembuh dari sebuah penyakit darah langka adalah 0,4. Penyakit darah langka ya ini ya. Jadi peluang seorang pasien sembuh dari penyakit darah yang langka adalah 0,4. Sembuh. Peluang sembuh 0,4. Berarti peluang tidak sembuhnya berapa? 0,6. 0,6. Oke. Peluang tidak sembuhnya adalah 0,6. Nah, sekarang pertanyaannya. Wah, berarti ini penyakitnya cukup mematikan karena yang sembuh hanya 40%. Yang tidak sembuh adalah 60%. Berarti ini cukup fatal ya penyakitnya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah jika 15 orang diketahui mengidap penyakit ini, berarti N ya, sampelnya adalah 15. 15 orang diketahui Dari mengidap Fx penyakit dx ini. baru ditambah dengan apa? Di sebelah Berapa kanannya probabilitas sedikit. bahwa A, at least 10 orang survive. At least atau sedikitnya, Dari at least sedikitnya ya. Fx dx baru sedikitnya ditambah 10 dengan apa? orang Di survive. sebelah
B. 3 orang dari 8 orang sembuh. Ya. 3 dari 8 orang survive. Dan yang C, peluang exactly 5 orang sembuh. Berapa peluang bahwa exactly 5 orang itu sembuh, survive. Nah, ini bisa, ini hitung-hitungan yang menarik ya, teman-teman. Pernah nggak coba punya pengalaman mempelajari contoh soal yang seperti ini? Jadi ini contoh soal yang sangat menarik menurut saya ya. Maksudnya nggak hanya dadu dilempar gitu, itu kan statistik dasar ya. Tapi kalau ini sudah peluang binomial, sembuh dan tidak sembuh. Peluang sembuh 0,4, peluang tidak sembuh 0,6. Kalau diketahui 15 orang mengidap penyakit ini, berapa probabilitas bahwa A, sedikitnya 10 orang sembuh. B, 3 dari 8 orang sembuh. Dan peluang bahwa 5 orang, exactly 5 orang itu sembuh. Kalau ini kan nggak exactly ya, 3 dari 8. Ya. Peluang 3 dari 8. Berarti interval gitu ya. Tapi kalau ini exactly 5 orang survive. Jadi nanti kalau ini X-nya berapa? Yang C. Lima. Iya, betul. Kalau ini X-nya itu 5. Ya. Tapi kalau ini X-nya adalah berapa? Interval. 3. 3. Nah, ada yang 3, ada yang 3, ada yang 8, ada yang dikurangi. 3 kurang dari 3. Oh, oke. X-nya di tengah-tengah. Betul, X-nya di tengah-tengah ya. Jadi interval. Lebih gimana ya? Oh, maaf. From 3 to 8. Itu bukan 3 dari 8 ya, maaf ya. Mari kita koreksi lagi. Yang B, teman-teman dicoret ya. Yang B, bukan 3 dari 8, tapi dari 3 sampai 8 orang sembuh. Dari 3 sampai 8 orang sembuh. Nah, sampai ya. Nomor B silakan dicoret, diganti. Peluang 3 sampai 8 orang sembuh. Maksudnya begitu ya. Nih, peluang 3 sampai 8 orang sembuh. Sampai ya. Oke. Kalau yang tadi, yang A, at least 10. Berarti kurang dari atau lebih besar dari 10? Lebih besar tapi 10-nya ikut. Iya, at least 10. Berarti lebih besar dari 10 yang sembuh, tapi 10-nya ikut. Ya, oke. Jadi seperti ini ya. P, X-nya adalah X lebih besar atau sama dengan 10. Nomor 1. Ya. At least 10 orang survive. Berarti X-nya lebih besar atau sama dengan 10. 11 orang masuk nggak? Masuk. 11 orang, 12, 13 orang sembuh. Nah, itu masuk ya. Jadi peluang sembuhnya orangnya lebih besar dari 10 orang, sembuh semua. Ya. 10 orang, atau 11 orang, atau 15 orang full. Begitu. Nah, kemudian P yang nomor 2, ini baru belum ngitung ya teman-teman, ini baru menerjemahkan nilai X dari soal. Dari 3 sampai 8 orang sembuh, berarti X-nya 3 sampai 8 pakai tanda sama dengan semua ya.
Peluang 3 sampai 8. 3 orang boleh. 4 orang masuk. 5 orang masuk. 8 orang masuk. Tapi 9 orang nggak masuk. Ya, karena pertanyaannya hanya 3 sampai 8 orang yang sembuh. Jadi seperti ini ya, kurang dari atau sama dengan 3, tapi X-nya kurang dari atau sama dengan 8, tapi X-nya lebih besar atau sama dengan 3. Oke. Yang C berarti P-nya X sama dengan 5. Exactly 5 orang sembuh. Berarti PX-nya sama dengan 5. Peluangnya 5 orang sembuh itu sekian. Ya. Kalau ini peluangnya lebih besar atau sama dengan 10 yang sembuh. Itu ya cara memahaminya ya. Nah, kalau yang ini kita sudah belajar. Ini soalnya mirip yang tadi ya. Exactly 5 dari 15 orang sembuh. Ya, X-nya 5, ya kan? N-nya 15, peluang sembuhnya 0,4. Ya. Kemudian ini adalah jadi sama aja seperti peluang dari 5 orang sembuh, exactly 5 orang sembuh adalah peluang 5 orang sembuh, sum, dikurangi peluang 4 orang sembuh. Ada yang bingung sampai di sini? Ini agak rumit. Dipahami. Peluang exactly 5 itu sama dengan peluang kumulatif 5 orang dikurangi peluang kumulatif 4 orang. Itu ketemunya adalah exactly 5. Karena dalam distribusi binomial kita pakainya penjumlahan ya. Jadi penjumlahan peluang. Sampai sini. Ya. Nah, ini bisa dicari di tabel. Ketemunya adalah 0,4. Ini bisa dicari di tabel, ketemunya adalah 0,2173. Kemudian dikurangi, ketemu 0,1859. Jadi tugas teman-teman adalah mencari nilai ini di tabel, ya, kemudian dikurangi nilai ini. Dan nilai ini didapat dari tabel juga. Caranya ini adalah buka tabel yang tadi, kita cari ya. Ini adalah X, kumulatif X-nya 5. Kemudian N-nya 15 dan peluang sembuhnya 0,4. Mari kita buktikan di tabel ya. Pembuktian tabel. Catat ya. Pembuktian tabel. B, ini tolong catat rumus ini. Sum X 0 sampai 5 dengan X, 15,0,4. Kita akan cari nilai ini di tabel. Kita akan cari nilai X di tabel. Oke, buka lagi. Dihafalin ya tadi ya, N-nya 15, ininya 0,4. Oke. Oke, ini ya, peluang 0,4 tuh ini. N-nya berapa tadi? 15. N-nya 15, berarti ini N-nya baru 7, berarti di halaman setelahnya. Oke, di halaman setelahnya, mari kita cari yang N-nya itu 15 orang. Kita next lagi. Ah, ini dia. Catat ya, halaman 729. Oke, halaman 729, catat halamannya. N-nya adalah 15.
P-nya, peluang sembuhnya berapa tadi? 0,4 ya. Kemudian X-nya tadi sum-nya tadi adalah R-nya 5. R-nya 5. Kita cari R di 5. Oke. Di sini saya besarkan dulu. Ya. Oke. Cari N15, P 0,4, cari sum-nya 0 sampai 5, R-nya 5, seret 5, tarik garis ke kanan, ketemu, ini, 0,4032. 0,4032. Oke. Begitu ya teman-teman, caranya mencari nilai yang 0 sampai 5 orang sembuh ya. Kemudian yang satunya adalah dikurangi 0 sampai 4 orang sembuh. Kalau 0 sampai 4 orang sembuh berarti tetap P-nya 0,4, cari R-nya yang 4. 4. Kenapa kok bisa 4? Karena di sini tadi X-nya 0 sampai 4. 0 sampai 4, seret. Ketemu 0,2173. Dicatat ya, teman-teman. Halo? Oke ya, nyatat ya? Iya, Bu. 2173. Oke. Mari kita kembali lagi ke soalnya yang tadi. Apakah benar? Binomial example 5.2. Nah, ini. Benar ya? Yang tadi sembuhnya 0 sampai 5 orang 0,4032. Benar ya? Tabel kita ya. Kemudian dikurangi peluang sembuhnya orang 0 sampai 4 orang 0,2173. Jadi peluang sembuhnya exactly 5 orang adalah 0,1859. Oke. Sampai sini semoga paham. Saya kenapa ke C dulu karena yang gampang ya, peluang exactly 5 orang adalah peluang sembuhnya orang 0 sampai 5 orang dikurangi peluang sembuhnya 0 sampai 4 orang. Nah, itu adalah peluang exactly 5 orang sembuh ya. Bu, kenapa kok enggak ini aja, Bu? Enggak ya, karena peluang ini adalah peluang sembuhnya orang sejumlah 0 sampai 5. Ya. Yang pertanyaannya kan exactly 5 orang. Bukan sembuhnya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Paham ya, teman-teman ya? Jadi, peluang exactly sembuh 5 orang adalah peluang sembuhnya 0 sampai 5 orang dikurangi peluang sembuhnya 0 sampai 4 orang. Kan ketemu 5 akhirnya, ketemu sisanya gitu loh. Ya, jadi kumulatif distribution ya ini ya. Oke. Nah, kalau pertanyaannya adalah berapa peluang sembuhnya 0 sampai 5 orang, 0 sampai 4 orang. Nah, jawabannya adalah ini. Ya. 0,2. Oke, tapi kalau exactly 5, nah Anda mesti mengurangi kumulatif 5 dikurangi kumulatifnya 4. Ya. Ini agak rumit, tapi nanti kalau sudah kalian latihan, ini gampang. Dan nggak usah ngitung, ya, tinggal tengok tabel saja, ya. Oke. Nomor B. Nomor B adalah nomor 1 aja dulu deh, yang gampang. Peluang sembuhnya lebih besar dari
10 adalah sama dengan 1 dikurangi peluang sembuhnya orang yang lebih kecil dari 10. Ini Anda harus betul-betul pahami. Peluang sembuhnya orang 10 ke atas sama dengan 1 dikurangi peluang sembuhnya orang 10 ke bawah. Kan gitu ya? Gitu ya, teman-teman ya. Nah, jadi 1, peluang sembuhnya 9 orang. Ya. Peluang sembuhnya 10 ke atas sama dengan 1 dikurangi peluangnya orang yang sembuhnya kurang dari 10, yaitu kumulatif 9 orang sembuh. Nah, begitu. Mari kita lihat, kumulatif 9 orang sembuh itu berapa? Tabel halaman berapa ya tadi ya? Ada yang ngatat? 129, Bu. Iya, 729, betul. Mari kita lihat ya, peluang sembuhnya 9 orang dengan sampel 15 orang dan peluang sembuh 0,4. Kita lihat. 729. Nah, peluang kumulatif sembuhnya 9 orang. Berarti seret 9. 9 seret. Ini ya. 0,9662. Nah, ini adalah peluang sembuhnya 9 orang nih. 0,9662. Kalau peluang yang pertanyaannya adalah at least 10 orang yang sembuh, berarti 1 dikurangi itu. Gitu. Mari kita kembali lagi. Kita cocokkan. Benar nggak? Ya, benar ya. 1 dikurangi 0,9662. Ini adalah dari tabel yang kita cari tadi. Jadi peluangnya adalah 1 dikurangi itu. Jadi ketemunya adalah 0,0338. Ya. Ini adalah peluang sembuhnya at least 10 orang. Oke. Anda bikin ini ya, garis gitu, seret. Peluang, ini ada 0, 1, 2, 3, sampai 15. Peluang sembuhnya 10 orang ke atas. Kan sama dengan, itu kan garisnya gini ya, 10 sampai 15. Sama aja 1 dikurangi yang ini, yang 0 sampai 9. Ya, gitu. Oke. Ini main logika ya, insya Allah Anda nanti cerdas kalau sering berhitung seperti ini. Kemudian yang nomor 2, peluang 3 sampai 8 orang sembuh. Nah, itu berarti peluang X-nya itu 3 sampai 8 ya. Kemudian kita akan cari peluangnya. Peluang X 3 sampai 8 itu sama saja peluang 0 sampai 8 dikurangi 0 sampai 2. Ada yang bingung? Saya yakin banyak yang bingung. Bikin garis ya, garis. 0, 3, 8. Peluang 3 sampai 8 adalah keseluruhan. Peluang 0 sampai 8 dikurangi sisanya yang sebelum 3 ya. 0 sampai 2. Wah, ini susah ya. Tapi paham kan ya, teman-teman ya? Halo? Halo? Ya. Allah paham. Paham, alhamdulillah lega saya. Sulit ini soalnya. Bikin garis 0 sampai 8, terus yang sini 3 sampai 8 berarti kan dikurangi yang 0 sampai 2 ya. Ya. Nah, oke, mari kita cari nilai ini di tabel. X 0 sampai, jadi ini dijabarkan dulu ya. Jangan langsung cari di tabel. Waduh, ini R-nya berapa ya kalau kayak gini ya? Ya dicari, dijabarkan dulu ini ya. 0 sampai
dikurangi dikurangi 0 sampai 2. Mari kita cari lagi ke tabel halaman 729. Harus bolak-balik ya. Saya sarankan tabel binomialnya di print. Di print kalau nanti UTS agar cepat mencari nilai tabelnya. Ya, di print halaman khusus tabel, ini banyak tabel ya ke bawah itu, tabel yang binomial distribution tolong di print. Nah, coba tadi, peluang 3 sampai 8, berarti peluangnya 0 sampai 8 dikurangi peluangnya 0 sampai 2. Kita cari dulu yang peluang 0 sampai 8. Berapa ini? Berapa ini? 0,9050. Benar, 0,9050. Ini adalah peluang 0 sampai 8. 9050. Dikurangi peluang 0 sampai 2. Ini. Berapa? Nol 0,0271. Nah, mari kita cocokkan. Nah, apakah benar? Benar ya? 0,9050 dikurangi 0,271. Ketemu 0,8. Ya, jadi ini adalah peluang 3 sampai 8 orang sembuh. Oke. Jadi kita sudah belajar ya. Kalau exactly 5 itu ngitungnya gini. Ya. Kalau 3 sampai 8 ngitungnya gini. Kalau lebih besar dari 10 ngitungnya gini. 1 dikurangi yang 0,0 sampai 9. Kalau bingung bikin garis dulu ya. Setiap mau ngitung bikin garis dulu, jadi bisa menemukan ini. Nanti UTS seperti ini. Contoh soal yang ini kisi-kisi ya, kisi-kisi UTS nanti akan keluar jenis contoh seperti ini. Jadi teman-teman ngeprint tabel binomial distribution daripada ngitung. Karena ini bisa dihitung manual. Ini ya, bisa dihitung manual dengan cara yang tadi, cara yang permutasi tadi. Nah, daripada ngitung manual, kan kadang salah ya kan? Kadang salah, lama, kadang salah lagi. Nah, daripada gitu, lihat tabel aja. Lihat tabel. Oke. Sampai sini sudah paham ya, contoh binomial distribution ya. Oke. Karena sudah 8/4, kuliah materi cukup sampai di sini. Ya. Tugasnya adalah ini. Mempelajari example 5.3. Nulis ulang ya, nulis ulang dengan bahasa Indonesia. Example 5.3. Kemudian mengerjakan latihan soal yang soal binomial distribution. Menulis ulang latihan soal 5.3, 5.4, dan 5.5. Sampai 5.6 ya. Jadi 5.3 sampai 5.6 ditulis ulang saja agar paham. Kemudian latihan soalnya 1 aja nanti. Nah, exercise-nya nanti 1 aja, yaitu nomor 3 ya.
5.3, 5.4, dan 5.5. Itu saja. 5.3 sampai 5.5 latihan soalnya. Terus yang tugas mencatat adalah 5.3 sampai 5.6. Ya. Deadline-nya seperti biasa hari Kamis minggu depan pukul 16. Ya. Oke. Saya harap teman-teman nanti paham ya. Dan banyak latihan soal. Kalau yang kurang paham, coba pinjam catatan temannya. Ya, saya ingin semua orang aktif mencatat, makanya saya beri tugas mencatat, menulis ulang soal dan bahasa Indonesia dan pakai bahasa yang mudah dipahami. Kayak saya tadi, peluang 2 komponen yang akan gagal dalam shock test, itu aja, nggak perlu banyak panjang-panjang kalimatnya, pokoknya intinya saja bahasa Indonesia. Oke, silahkan dikerjakan ya. Selamat belajar. Semoga yang penjelasan tadi bisa dipahami teman-teman semuanya. Ya, saya minta maaf kalau sekiranya ada yang kesulitan ya, karena ini memang perlu banyak latihan soal buat teman-teman semua. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Kalau ada yang perlu rekamannya, nanti saya berikan linknya. Baik, Assalamualaikum. Ibu. Ya.